Ketemu lagi dengan Bu Endah. Pada video sebelumnya, Bu Endah sudah mengajak kalian bersama untuk menggambar besaran-besaran vektor pada hukum Newton. Kali ini kita akan belajar bersama mengerjakan latihan soal yang ada hubungannya dengan gambar vektor dan hukum Newton. Yuk kita latihan. Ya, oke para siswa, sekarang Bu Endah memberikan contoh mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Yang pertama, menentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, ini sudah saya gambarkan seperti yang video sebelumnya. Kalian tahu bahwa setiap kali mestinya harus gambar V, ada N, kemudian ini VB, ada T, dan seterusnya. Karena ditanyakan berapa percepatan A, percepatan sistem dan tegangan tali. Kalau gambar seperti ini, kalian mesti tahu dia akan bergeser kemana. Yang benda A bergeser ke kanan, yang benda B akan turun. Nah, yang saya beri tanda merah ini tujuannya nanti untuk menentukan gaya mana yang harus diambil positif, gitu ya. Nah, cara yang pertama, nanti ada cara yang kedua. Cara pertama yang saya berikan, Anda melihat gaya-gaya pada setiap benda. Jadi saya perhatikan kalian gini dulu, gaya pada benda B misalnya. Pada benda B berarti kalian khusus melihat pada benda B ini saja. Sigma F sama dengan M kali A karena bendanya bergerak sesuai dengan hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A ini benda B. Gitu ya. Sigma F-nya apa? Ingat, yang segaris atau searah dengan yang tanda merah yang kita ambil positif. Berarti ini apa? VB min T. VB min T sama dengan MB kali A. Kita masukkan angka-angkanya. Massa benda B 2, berarti VB 20. Kalau G-nya 10, ini T sama dengan 2A. Kalian bisa nulis 20 min 2A sama dengan T. Ini persamaan 1. Kemudian kalian bisa melihat kedua gaya pada benda A. Kita anggap lantainya licin dulu. Kalau gaya pada benda A, perhatikan yang menyebabkan dia bergerak itu hanya T. T searah dengan warna merah ini, bergerak dengan bendanya. Maka tulis sigma F sama dengan M kali A. M-nya adalah benda A. Saya beri indeks A gitu ya supaya Anda jelas. Sigma F-nya hanya apa? Ada T saja karena tidak ada gaya gesek di sini. Sama dengan M kali A. MA-nya 3 kali A. Ini persamaan 2. Langkah berikutnya kalian bisa mensubstitusikan persamaan 2 masuk ke persamaan 1. Persamaan 1-mu apa? 20 min 2A sama dengan T. T-nya tinggal kamu ganti. 2A sama dengan 3A. Berarti 20 sama dengan 5A. A sama dengan 20 per 5, maka A ketemunya 4 meter per sekon kuadrat. A-nya sudah ketemu. Sekarang kita akan menghitung tegangan tali. Tegangan tali kalian bisa menggunakan pada persamaan 1 atau 2, terserah. Misalnya kita gunakan persamaan 1. Persamaan 1 rumusnya apa? 20 min 2A sama dengan T. Sudah tinggal masukkan T-nya. 20 min 2A-nya tadi berapa? 4 sama dengan T. Berarti 20 min 8 sama dengan T. T sama dengan 12 Newton. Kalau Anda mau ngecek, silakan Anda cek dengan persamaan berapa? Gunakan persamaan 2. T sama dengan 3A. T sama dengan 3 kali A-nya tadi 4. Maka T sama dengan 12 Newton. Ternyata sama. Gitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya.
Benda dalam keadaan diam atau seimbang. Jadi ini ada benda diikat dengan tali bla 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 seperti itu. Maka langkah yang pertama seperti biasanya kamu menggambar ono W, kemudian ini nanti ada N gitu ya. Ini ada NA. Kemudian ini ada WB, kalau W ada T. T ini nanti dipecah menjadi 2. Seperti yang video sebelumnya ada TA, ada T gitu. Nah, saya mengingatkan kembali, untuk benda A, maka NA-nya nanti sama dengan W, karena yang melawan hanya itu. Nah, langkah-langkahnya dari yang kita ketahui. Diketahui apa? Kalau benda dalam keadaan seimbang atau diam, maka mesti nanti kalian gunakan sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada T yang miring. Kalau T-nya miring, berarti harus diapakan? Seperti biasanya, yaitu diuraikan. Ini ada hasil uraian T yang hijau ya. Ini begini, ini begini. Oke. Nih, kalau sudutnya 45, maka ini T sin 45. Kemudian yang ke atas ini adalah T cos 45. Nah, sekarang kalian tinggal melihat per benda. Oke. Langkah yang pertama, Anda lihat gaya pada benda B. Ini berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya itu bergerak, tapi kalau ini diam seimbang, maka berlaku apa? Sigma F sama dengan 0. Lah benda B ini yang ada pada sumbu Y. Saya tulis. Nah, gitu. Perhatikan pada benda B saja. Benda B itu yang ini. Berarti apa? TB min WB sama dengan 0. TB sama dengan WB. W-nya berapa? WB 3. Berarti kalau masanya 3, TB sama dengan berapa? 30 Newton. Langkah berikutnya, Anda lihat gaya-gaya pada titik percabangan. Gaya pada titik percabangan. Di titik percabangan ini ada sumbu X dan sumbu Y. Maka kamu cari dulu sigma F arah sumbu Y sama dengan 0. Ingat di titik percabangan, jadi fokusnya di titik percabangan yang ini. Sigma FY 0. Adanya apa? T cos 45 derajat min TB sama dengan 0. T cos 45 sama dengan TB. Oke, T cosnya berapa? Setengah akar 2, TB-mu tadi 30. Maka T sama dengan berapa? 60 per akar 2 atau berapa? 30 akar 2 Newton. Paham ya? Berikutnya, kamu perhatikan gaya pada sumbu X di titik percabangan ya, di titik percabangan. Kamu perhatikan di titik percabangan berarti sigma Fx itu 0. Di titik percabangan yang ada adalah ini. Ini loh. Berarti apa? T sin 45 min TA yang arah ke kiri warna merah sama dengan 0. T sin 45 setengah akar 2 sama dengan langsung TA gitu ya. T-mu tadi ketemu berapa? 30 akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan TA. Maka TA sama dengan berapa? TA sama dengan berapa? 30 Newton. Nah, langkah berikutnya kalian melihat gaya pada benda A. Sigma Fx 0. Gaya pada benda A. Sekarang fokuslah pada benda A ini. Ingat, pada benda A. Berarti pada benda A adanya apa? TA min F gesek sama dengan 0. Jelas ya?
TA sama dengan F gesek. TA-mu tadi berapa? 30 sama dengan F gesek. Jadi kalau ditanya, jadi gaya gesek pada bidang sama dengan 30 Newton. Seandainya nanti kalian ditanyakan berapa besarnya koefisien gesek, ya ingat gaya gesek itu mu kali N itu ya. N-nya dicari dulu, F geseknya tahu, maka nanti ketemu koefisien gesekan statis. Oke, semoga 2 contoh soal ini mempermudah kalian di dalam mengerjakan soal-soal fisika. Terima kasih.